Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dan perilaku biaya aktivitas. Baik, kita awali penjelasan tentang konsep biaya. Nah, biaya ini ya, tentang biaya ini harus dipahami terlebih dahulu dalam memahami tentang akuntansi manajemen. Jadi harus paham dulu bagaimana biaya ini diberlakukan gitu. Definisi biaya, biaya adalah pengorbanan energi, barang, dan atau uang saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Jadi biaya ini adalah segala sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk bisa mendapatkan manfaat dari pengorbanan sumber daya tersebut untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang, itu disebut dengan biaya. Jadi pengorbanannya atau pengeluaran sumber daya itu tadi disebut dengan biaya. Dalam kegiatan bisnis, kita mengenal ada beberapa istilah, yaitu yang pertama ada harta atau aset, kemudian utang atau liabilitas, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, dan laba. Untuk harta atau aset, yaitu semua jenis kekayaan perusahaan yang dimiliki yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Jadi semua yang bisa dimanfaatkan untuk operasional perusahaan yang berupa apa baik berupa aset lancar maupun aset tetap. Ini kan misalkan kalau aset lancar itu ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan itu aset lancar. Kalau aset tetap itu contohnya ada eh, gedung, tanah, kendaraan, peralatan, mesin dan sebagainya. Kemudian kalau liabilitas itu merupakan sumber pembiayaan bisa berupa pembiayaan jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan ekuitas atau modal yaitu penyertaan pemilik perusahaan. Nah, untuk aset liabilitas dan modal ini dilaporkannya ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian pendapatan ya merupakan hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian ada beban. Kalau di perusahaan dagang sama manufaktur pendapatan itu bisa berupa penjualan ya. Nah, kalau beban adalah pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Jadi segala jenis pengeluaran-pengeluaran baik kas atau setara kasnya ini untuk dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan disebut dengan beban. Kemudian untuk laba adalah selisih positif antara pendapatan dan beban. Dari kalau misalkan lebih banyak pendapatan daripada bebannya itu disebut dengan laba, sedangkan misalnya pendapatan dengan beban lebih besar bebannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau yang disebut dengan rugi. Nah, untuk pendapatan dan beban ini dilaporkannya di laporan laba rugi. Tuh. Kemudian selanjutnya perbedaan biaya dan beban. Biaya atau cost ialah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kalau biaya ini pengeluaran kas dan setara kas ini yang dikeluarkan atau dikorbankan ya oleh perusahaan tuh bisa mendapatkan barang atau jasa yang memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi bisa dimanfaatkan kembali ya untuk pengeluaran kasnya tadi itu. Untuk biaya masuk dalam kategori aset. Jadi semua jenis pengeluaran yang bisa difungsikan kembali hasil yang dari kas dan setara kas yang dikeluarkan tadi itu bisa diambil manfaatnya untuk masa yang akan datang disebut dengan aset gitu ya, masih masuk dalam aset. Contoh, perusahaan membeli peralatan bisnis, maka peralatan termasuk dalam aset tetap. Nah, kan misalnya kas yang dikeluarkan perusahaan itu digunakan untuk membeli alat. Nah, ini kan peralihan ya, peralihan dari kas yang aset lancar yang awalnya itu aset lancar, kemudian dibelikan alat yang kemudian menjadi aset tetap perusahaan karena penggunaannya bisa dalam jangka panjang. Nah, itu jadi kalau pengeluaran kasnya itu tadi untuk memperoleh peralatan, ini disebut dengan biaya, biaya membeli alat gitu. Nah, kalau beban adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Jadi kalau beban ini dikeluarkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan. Jadi misalnya atau dalam rangka
Segala sesuatu yang mempengaruhi pendapatan. Misalnya kalau untuk peningkatan pendapatan ada beban iklan. Nah, beban iklan ini kan dikeluarkan untuk bisa menjual lebih banyak gitu ya, atau mendapatkan hasil lebih banyak gitu. Jadi perlu diiklankan. Atau yang lain misalkan beban pajak. Nah, beban pajak ini dikeluarkan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, ini pengaruhnya adalah terhadap pendapatan gitu. Dan bersifat periodik. Kalau beban itu bersifat periodik. Nanti kalau sudah periodenya berakhir, semua nilai beban itu tadi akan dinihilkan gitu ya, ditutup, nanti akan nol lagi gitu. Jadi hanya berlaku untuk periode tertentu. Kalau aset tadi kan apa, untuk misalnya peralatan tadi yang biaya ya untuk dikeluarkan, kemudian untuk membeli peralatan itu kan manfaatnya lebih dari 1 tahun gitu. Itu ya kalau beban, segala sesuatu yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Jadi pengaruhnya terhadap pendapatan bisa, atau dia akan mengurangi itu, mengurangi jumlah dari pendapatan. Beban dikurangkan pada pendapatan untuk memperoleh laba. Selanjutnya objek biaya adalah produk. Objek biaya ini segala sesuatu yang dikenakan biaya ya. Bisa berupa produk atau jasa, pelanggan, departemen, proyek, ataupun aktivitas. Jadi objek biaya ialah seluruh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu, barang atau jasa. Nah, yang dikenai biaya gitu. Para pengambil keputusan harus mengetahui dan memahami objek biaya sebagai dasar merencanakan laba, mengendalikan kegiatan bisnis, dan mengevaluasi kinerja dengan baik. Jadi untuk manajemen itu harus tahu objek biayanya itu apa. Misalnya kalau objek biayanya produk. Nah, produk ini membutuhkan sumber daya apa saja. Nah, kalau sudah tahu sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh suatu produk, maka ini bisa diketahui biaya apa saja yang masuk ke dalamnya gitu, yang dibebankan ke produk tersebut. Sehingga nanti kalau sudah tahu objek biayanya apa, kemudian akan bisa menentukan hal-hal lain yang terkait dengan objek biaya tersebut, termasuk dalam merencanakan laba, kemudian bagaimana kegiatan bisnis ini akan berjalan untuk bisa memproduksi dengan lebih baik gitu. Kemudian juga bisa untuk mengevaluasi kinerjanya, baik kinerja apa produksinya ataupun kinerja karyawannya gitu. Selanjutnya pembebanan biaya ke objek biaya. Pembebanan biaya ke objek biaya adalah mengukur dan membebankan pengorbanan sumber daya ke objek biaya. Nah, Kak, jadi pembebanan biaya ini adalah aktivitas mengukur ya, mengukur atau menghitung berapa biaya yang akan dibebankan ke objek biaya. Kategori biaya yaitu yang pertama biaya langsung, biaya yang mudah dilacak dan akurat dibebankan kepada objek biaya. Nah, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang sulit dilacak dan tidak akurat dibebankan kepada objek biaya. Yang termasuk dalam biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Nah, ini. Jadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung ini yang mudah langsung bisa dilacak gitu ya, bisa tahu. Oh, ini produk ini bahan bakunya A gitu misalnya. Biaya tenaga kerjanya sekian karena dalam memproduksi produk ini dibutuhkan 5 jam pengerjaan misalnya kayak gitu. Jadi langsung bisa diketahui berapa jumlah biayanya. Sedangkan biaya tidak langsung ini kan masih sulit dilacak. Berapa yang harus dibebankan ke produk A misalnya kayak gitu. Jadi harus menggunakan metode pembebanan dengan menggunakan tarif pembebanan seperti itu. Nah, yang masuk biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Kemudian ketelusuran biaya. Ketelusuran merupakan eh, suatu alat untuk pengukuran dan pembebanan ke objek biaya. Jadi ketelusuran ini aktivitas ya, bukan alat tapi aktivitas untuk mengukur dan membebankan ke objek biaya. Kategori penelusuran biaya yaitu yang pertama penelusuran langsung, yaitu biaya yang mudah diobservasi secara fisik terhadap objek biaya. Kemudian ada penelusuran penggerak atau penelusuran sebab akibat, di mana penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Nah, kalau untuk penelusuran langsung, ini berarti biaya dalam membebankan biaya ini mudah untuk dilakukan karena dari fisiknya sudah kelihatan. Ini bahan bakunya apa gitu.
jumlahnya berapa. Nah, ini langsung bisa diketahui. Maka ini bisa menggunakan penelusuran langsung. Nah, kalau penelusuran penggerak ini digunakan untuk aktivitas ya. Jadi ada kegiatan atau aktivitas dalam proses produksi atau dalam proses eh, dalam memberikan pelayanan kalau di perusahaan jasa. Nah, itu kan ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan. Nah, untuk pembebanan biayanya ini menggunakan penelusuran penggerak. Jadi dilihat aktivitasnya apa saja untuk bisa diketahui jumlah biaya yang akan dibebankan ke objek biaya. Penelusuran penggerak ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama penggerak sumber daya, yaitu di mana mengukur permintaan sumber daya oleh aktivitas. Setiap aktivitas membutuhkan pengorbanan sumber daya. Jadi kalau penggerak sumber daya ini dari aktivitas yang dilakukan dan segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi itu tadi ditelusuri sumber daya apa saja yang dibutuhkan, di mana setiap aktivitas adalah biaya. Jadi setiap aktivitas itu mengandung unsur biaya. Misal, aktivitas pemeliharaan peralatan, yaitu membutuhkan sumber daya berupa suku cadang, tenaga kerja, dan energi listrik. Jadi ditelusuri dulu, dicari tahu dulu, untuk aktivitas pemeliharaan peralatan ini sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Jadi sumber daya itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu unit kerja gitu ya. Jadi apa bisa tenaga kerja, bahan baku atau BOP-nya gitu. Nah, ini yang dibutuhkan yang pertama suku cadang, kemudian ada tenaga kerja yang mengerjakan pemeliharaan dan juga energi listrik untuk BOP-nya. Jadi setelah diketahui sumber dayanya baru bisa dihitung berapa biaya yang dibebankan. Yang pertama biaya suku cadang dan tenaga kerja dapat ditelusuri langsung. Nah, ini lebih mudah dilacak. Misalnya untuk suku cadang ini membutuhkan biaya Rp2.000, sedangkan tenaga kerja membutuhkan biaya Rp2.000 juga. Nah, kemudian untuk energi listrik ini kan termasuk dalam BOP, dia tidak mudah ditelusuri langsung. Jadi cara pengukurannya bisa menggunakan tarif. Cara mengukurnya misalnya melalui jam mesin. Nah, ini berarti mengukurnya dengan tarif jam mesin, di mana biaya listrik per jam mesin yaitu Rp10. Aktivitas pemeliharaan peralatan membutuhkan 100 jam mesin. Jadi biaya energi listrik sebesar Rp1.000. 100 jam dikali Rp10. Jadi total biaya aktivitas pemeliharaan mesin yaitu Rp5.000, di mana biaya suku cadang 2.000, biaya tenaga kerja 2.000, dan biaya listriknya 1.000. Jadi total 5.000. Nah, ini yang pertama penggerak sumber daya. Jadi harus tahu dulu sumber daya apa saja yang dibutuhkan, kemudian bisa dikalkulasi atau bisa dihitung biayanya. Selanjutnya ada penggerak aktivitas, di mana mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya. Misal, aktivitas pemeliharaan peralatan akan membutuhkan jam kerja pemeliharaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya kalau misalnya penggeraknya adalah penggerak aktivitas, ini jadi aktivitasnya akan membutuhkan yang disebut dengan cost driver atau penggerak aktivitas, pemicu aktivitas atau pemicu biaya. Cost driver, penggerak biaya atau pemicu biaya. Jadi setiap aktivitas itu akan ada cost drivernya. Pemicunya itu apa? Nah, kalau misalkan aktivitas pemeliharaan peralatan, nah ini sudah ditentukan bahwasanya jam kerja pemeliharaan akan menjadi penggerak aktivitas tersebut atau penggerak biayanya. Semakin tinggi jam kerja pemeliharaan digunakan, maka biaya akan semakin tinggi. Misalnya, digunakan 200 jam dengan tarif Rp20 per jam. Jadi biaya aktivitas sebesar Rp4.000, 200 jam dikali 20. Nah, di sini berarti ada tarif juga yang sudah ditentukan untuk setiap jam kerja pemeliharaan. Selanjutnya, biaya Rp4.000 akan dibebankan ke objek biaya Departemen Produksi jika aktivitas pemeliharaan milik Departemen Produksi. Nah, untuk pembebanan ke objek biaya ini juga tergantung di mana biaya itu terjadi gitu ya. Di mana aktivitas itu terjadi. Nah, maka biaya yang dibebankan juga akan dibebankan ke objek biaya tersebut. Model ini disebut dengan model activity based costing. Nah, kalau yang pakai penggerak aktivitas ini banyak diterapkannya di model activity based costing. Selanjutnya penggolongan biaya, itu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya kesempatan.
Nah, untuk biaya tetap ini ada dua, committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Nah, biaya variabel ada dua juga, engineer variable cost dan discretionary variable cost. Ini saya jelaskan satu-satu. Untuk biaya tetap, atau disebut juga biaya kapasitas, di mana biaya yang timbul karena menunjang kegiatan operasi pada suatu kapasitas tertentu bagi kegiatan-kegiatan baik produksi, pemasaran ataupun administrasi. Nah, biaya tetap ini adalah pengeluaran yang sifatnya tetap, jadi selalu ada gitu ya. Di mana besar kecilnya biaya tetap tergantung pada yang pertama teknologi yang digunakan, kemudian pemasaran jangka panjang, dan yang ketiga strategi manajemen. Untuk teknologi yang digunakan, nah ini bisa dilihat keterangan di sini. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka biaya tetap juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya dampaknya adalah biaya variabel akan semakin rendah. Kemudian jika perusahaan tersebut teknologinya itu rendah, maka biaya tetap juga akan rendah. Nah, dampaknya biaya variabel akan tinggi. Maksudnya apa? Misalnya, dalam satu perusahaan itu banyak menggunakan mesin atau teknologi. Misalnya perusahaan pengolahan sosis gitu ya. Nah, ini kan dia sudah modern, teknologinya sudah canggih semuanya. Mulai dari bahan baku, pemotongan bahan bakunya ya ayam gitu dipotong, itu sudah pakai mesin. Kemudian lanjut pembubutan, pembubutan bulu ayam ya, kemudian sampai pada pemotongan daging, dicincang, dihaluskan, dicampur bumbu sampai pada pengemasan itu semuanya sudah pakai teknologi, pakai mesin. Nah, semakin banyak teknologi yang digunakan, maka biaya tetap atas penyusutan peralatan juga akan semakin tinggi ya, karena penyusutan itu juga termasuk dalam biaya tetap, karena pasti setiap periodenya juga akan disusutkan, setiap tahunnya dia akan menyusut. Nah, semakin tinggi teknologi, maka biaya tetap atas penyusutan peralatan tersebut juga akan semakin tinggi. Dampaknya apa? Biaya variabel rendah, jadi penggunaan tenaga kerja juga akan semakin rendah gitu. Berapapun jumlah yang diproduksi, yaitu tenaga kerjanya tetap aja karena hanya misalnya di bagian pengoperasian mesin A gitu itu cukup dua orang saja atau bahkan satu orang, mungkin yang agak banyak ada di eh, pengemasan nah gitu, tapi kan jumlah orangnya tetap ya, jadi biaya variabelnya rendah meskipun yang diproduksi banyak karena memang sudah banyak menggunakan teknologi, jadi tidak butuh banyak tenaga kerja. Kemudian misalnya teknologinya rendah, kebalikannya ini kalau teknologi rendah, sedikit menggunakan mesin, maka untuk biaya tetapnya juga rendah, karena untuk biaya penyusutan juga rendah. Namun biaya variabelnya juga akan lebih tinggi karena membutuhkan banyak tenaga kerja masih gitu ya. Selanjutnya dipengaruhi oleh pemasaran jangka panjang, misalnya dalam aktivitas menciptakan produk baru, maka akan muncul biaya tetap, riset misalnya ya penelitian karena menciptakan produk baru, maka akan muncul biaya riset di situ. Biaya tetapnya akan bertambah. Dampaknya perolehan laba menurun karena adanya biaya tetap tersebut dan pencapaian titik impas juga akan menurun, di mana adanya besaran biaya tetap yang muncul. Selanjutnya, karena strategi manajemen, di mana memilih gaji penjualan atau komisi penjualan ini contohnya ya. Strategi manajemen juga bisa menentukan besar kecilnya biaya tetap. Nah, kalau misalnya untuk komisi penjualan, misalnya ya ada untuk penjualan ketika bisa melebihi target, ini akan diberikan komisi saja atau memang sudah masuk dalam gaji tiap bulannya. Jadi gaji tiap bulannya itu sudah cukup tinggi sehingga tidak akan mempengaruhi meskipun dia menjual sesuai target atau lebih dari target akan sama gitu ya gajinya. Tidak ada tambahan lain gitu. Nah, ini kalau memilih gaji berarti kan nanti tiap bulannya akan pengeluarannya akan tetap gitu ya besar gitu karena memang misalnya ditambah gajinya tapi harus bisa mencapai target gitu ya penjualannya. Nah, ini kan nanti kalau per bulan untuk kalau dimasukkan ke dalam gaji nanti kan per bulannya juga akan lebih tinggi gitu, akan tetap apa biaya tetapnya bertambah. Tapi kalau komisi penjualan berarti kan nanti yang dapat aja gitu, yang misalnya yang bisa menjual sesuai target aja akan mendapat komisi. Kalau yang tidak kan berarti juga tidak akan ada tambahan bayaran gitu ya.
Nah, kalau masuk gaji ya mau yang nyampe target mau enggak ya akan sama dapatnya segitu. Nah, itu. Ini juga mempengaruhi untuk strategi manajemen dalam menentukan besar kecilnya biaya tetap. Biaya tetap memiliki dua tipe, yaitu yang pertama committed fixed cost, yang kedua discretionary fixed cost. Nah, kalau committed fixed cost ini adalah biaya tetap yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misal, biaya akibat memiliki harta, ada penyusutan, sewa, asuransi, pajak, kekayaan, gaji. Nah, ini termasuk biaya tetap yang sudah ditetapkan. Kemudian unsur-unsur committed fixed cost, yaitu yang pertama biaya organisasi, biaya pendirian dan pengelolaan organisasi, itu yang di awal ya. Kemudian ada biaya pabrik, yang berupa biaya overhead pabrik, misalnya penyusutan, asuransi, nah itu kan masuk ke biaya tetap. Kemudian ada biaya divisi atau departemen, di mana makin banyak divisi maka makin tinggi committed fixed cost-nya. Nah, kalau misalkan banyak divisi kan berarti di situ juga akan lebih banyak buruh, kemudian ada lebih banyak peralatan. Nah, itu kan juga mempengaruhi besar kecilnya fixed cost-nya nanti gitu. Selanjutnya discretionary fixed cost yaitu biaya kebijaksanaan, artinya biaya tetap yang muncul karena kebijakan manajemen. Misalnya uang cuti, tunjangan perumahan, tunjangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau discretionary fixed cost ini adalah biaya tetap karena adanya kebijakan manajemen. Jadi bisa ada atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada tunjangan kesehatan gitu ya, agar karyawan lebih nyaman dan aman kerja di sana gitu. Nah, kalau diberikan tunjangan berarti kan nanti akan muncul biaya tetap yang baru gitu ya, yang akhirnya nanti akan setiap bulannya dikeluarkan. Nah, itu. Jadi kalau discretionary ini tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi. Dia muncul karena ada kebijakan dari manajemen yang lebih memperhatikan karyawannya seperti itu. Disebut juga biaya terprogram atau biaya terkelola, di mana biaya-biaya tetap yang timbul dari keputusan-keputusan manajemen puncak mengenai jumlah-jumlah maksimum yang diizinkan untuk dikeluarkan. Biaya tetap kebijakan manajemen pada umumnya yang pertama tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara masukan dan keluaran. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses produksi. Kemudian yang kedua tidak mempunyai hubungan dengan volume kegiatan. Ya, tidak ada hubungannya dengan produksi tadi itu satu dua ini yang menjelaskan tentang itu. Tidak ada bahwasanya discretionary fixed cost tidak ada hubungannya dengan proses produksi. Kemudian yang ketiga diputuskan oleh manajemen pada awal anggaran dapat diubah, sulit diukur manfaatnya. Yang keempat, campuran dari biaya produksi, pemasaran, dan administrasi. Tidak dapat dianalisis dengan teknik analisis input-output dan kebenarannya diragukan. Dalam artian di sini karena memang tidak ada hubungannya dengan proses produksi, jadi tidak bisa menggunakan analisis input-output gitu. Varian harus kecil antara budget versus aktual. Jadi apa yang sudah dianggarkan harus sesuai dengan yang direalisasikan. Kemudian yang keenam, hasil praktik dan pikiran analitik dan kreatif para manajer puncak. Jadi untuk discretionary ini atau biaya tetap kebijakan ini karena memang hasil pemikiran dari manajer itu sendiri ya. Jadi biar misalnya lebih karyawannya ini akan lebih giat bekerja, kinerjanya akan lebih bagus. Jadi diberikan tunjangan-tunjangan itu tadi. Dan yang terakhir didasarkan pada cost awareness atau kesadaran tentang biaya. Selanjutnya, biaya variabel atau variable cost, di mana biaya yang berhubungan langsung dengan volume kegiatan. Besar kecilnya tergantung volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan atau semakin tinggi jumlah unit yang diproduksi, maka biaya variabelnya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Biaya variabel terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama biaya variabel terprogram atau engineered variable cost, yaitu biaya yang direncanakan dengan mudah karena ukurannya jelas. Misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya-biaya yang sudah ditetapkan untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ini masuk dalam biaya variabel terprogram. Keduanya ini kan sangat dipengaruhi oleh jumlah yang diproduksi, jumlah unit yang diproduksi atau jumlah volume kegiatan. Semakin tinggi jumlah volume kegiatan, maka misalnya semakin tinggi unit yang diproduksi, maka bahan baku yang digunakan juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya. Selanjutnya biaya variabel berdasarkan kebijakan manajemen. Discretionary variable cost yaitu biaya yang naik turunnya mengikuti penjualan, misal biaya penelitian, bonus, premi, sumbangan ataupun iklan. Nah, untuk iklan sendiri ini bisa masuk ke dalam biaya variabel ketika memang itu tidak selalu digunakan.
Jadi misalnya karena sekarang ini ada produk baru gitu ya, iklan ditingkatkan atau perusahaan melakukan pengiklanan. Biasanya misalnya jarang-jarang banget iklan. Nah, kalau iklan ini juga bisa dianggap biaya tetap ketika memang setiap bulannya dilakukan pengiklanan gitu ya. Jadi setiap bulan selalu ada biaya untuk iklan. Nah, berarti biaya iklan ini masuk ke biaya tetap. Tapi kalau jarang terjadi, maka ini akan masuk ke biaya variabel. Nah, sudah untuk biaya variabel, kemudian dilanjutkan dengan biaya semi variabel atau semi tetap, di mana biaya yang samar-samar perilakunya, yaitu tidak mengikuti volume kegiatan sebagai variabel dan tidak bersifat tetap. Contoh, divisi pabrik ada biaya pemeliharaan peralatan atau biaya bahan tidak langsung. Nah, untuk yang semi variabel atau semi tetap, ini biayanya mengandung dua unsur, jadi bisa mengandung unsur variabel juga bisa mengandung unsur tetap. Nah, misal untuk biaya pemeliharaan peralatan ini kan kalau pemeliharaan peralatan itu kan harus ya, jadi harus ada pemeliharaan peralatan setiap periodenya. Tetapi untuk jumlahnya, untuk satu periode berapa kalinya ini kan belum pasti. Bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Kalau misalkan memang kegiatan produksinya besar sehingga pemeliharaan peralatan harus sering dilakukan, misalnya seminggu sekali. Berarti satu bulan sudah ada 4 kali perawatan gitu. Atau satu bulan sudah ada 4 kali pemeliharaan peralatan. Atau misalnya yang diproduksi tidak terlalu banyak sehingga kondisi mesin tetap stabil dalam satu periode, hanya perlu 1 kali perawatan atau pemeliharaan. Berarti satu periode hanya 1 kali. Tetapi untuk biayanya kan pasti ada. Untuk pemeliharaan peralatan pasti harus dilakukan. Cuman jadi itu sifat tetapnya tuh karena harus pasti ada gitu ya, pasti ada pemeliharaan setiap periode. Nah, variabelnya jumlahnya ini kan tidak bisa dipastikan berapa kali dalam satu periode, dalam satu periode. Jadi ada unsur variabel dan unsur tetapnya. Kemudian contoh lain di divisi pemasaran ada biaya promosi. Nah, biaya promosi ini misalnya untuk iklan itu tadi ya, promosi. Misalnya perusahaan ini memang setiap bulannya melakukan iklan, jadi ada biaya tetap untuk iklan, akan terus-menerus melakukan pengiklanan setiap periodenya. Nah, kemudian suatu ketika ada pengenalan produk baru dari perusahaan, maka promosinya ditingkatkan, iklannya ditambah nih. Yang awalnya hanya iklan di TV dan radio misalnya, kemudian ditambah dengan adanya brosur. Nah, berarti kan muncul biaya baru di sini. Biayanya bertambah besar. Nah, jadi ini untuk biaya promosi ini bisa masuk ke dalam biaya semi variabel atau semi tetap. Kemudian contoh lain di divisi administrasi, kalau di divisi administrasi ini contohnya biaya perlengkapan, misalnya untuk penggunaan kertas itu ya, kalau penggunaan kertas kan tiap periodenya pasti dipakai, pasti butuh. Tetapi untuk jumlah habisnya itu berapa? Apakah 2 rim dalam satu periode atau 3 rim, 4 rim? Nah, ini kan tidak bisa ditentukan. Nah, oleh karenanya untuk biaya perlengkapan ini juga masuk biaya semi variabel atau semi tetap. Baik, itu penjelasan tentang semi variabel atau semi tetap. Terus selanjutnya ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan yaitu manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi biaya kesempatan ini muncul karena adanya alternatif yang ditawarkan gitu ya. Mau dipilih yang mana gitu, yang bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan. Untuk yang biaya kesempatan itu sendiri yaitu biaya yang tidak dipilih. Jadi besarnya laba yang tidak dipilih gitu. Maka hilang kesempatan. Misal suatu perusahaan memilih proyek A dengan laba yang diharapkan Rp300 dan menolak proyek B dengan laba aktual Rp200. Nah, untuk yang dipilih adalah proyek A, di mana laba yang diharapkan Rp300 ini adalah proyek yang belum pernah dilakukan berarti ya, karena masih laba yang diharapkan, masih dalam perhitungan. Sedangkan yang ditolak yaitu yang sudah pernah dilakukan. Jadi sudah tahu kalau misalkan kita milih proyek B, maka akan mendapatkan laba Rp200. Nah, besarnya biaya kesempatan yaitu senilai Rp200 karena meninggalkan proyek B. Yang ditolak itu tadi yang disebut dengan biaya kesempatan dengan nilai laba yang tidak dipilih gitu. Maaf. Jadi itu ya untuk biaya kesempatan. Selanjutnya, ini tambahan ada penjelasan tentang sistem akuntansi manajemen. Seperti kemarin yang sudah pernah dibahas,
Bahwasanya sistem akuntansi manajemen itu dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem akuntansi manajemen tradisional dan yang kedua sistem akuntansi manajemen modern. Sistem akuntansi manajemen tradisional digunakan oleh perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Jadi untuk biaya overhead pabrik dengan mudah dibebankan pada produk. Kalau yang tradisional ini kan untuk satu jenis produk ya, untuk perusahaan yang memproduksi satu jenis produk. Jadi untuk pembebanan biaya overhead pabriknya ini lebih mudah. Karena hanya satu jenis ya sudah semua jenis pengeluaran baik biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabriknya ini nggak usah dibebankan dengan tarif dan sebagainya. Semua yang dikeluarkan ini langsung masuk ke dalam satu jenis produk tersebut, langsung dibebankan gitu. Mengelola biaya dengan teknik membandingkan biaya dianggarkan dengan biaya aktual atau biaya standar dengan biaya aktual. Nah, kalau yang sistem akuntansi manajemen tradisional ini untuk analisis eh, pengelolaan biayanya ini menggunakan perbandingan atau membandingkan biaya yang dianggarkan dengan yang aktualnya. Pakai biaya standar yang sudah pernah dipelajari di akuntansi biaya dulu ya, ada varian-variannya yang akan dianalisis, ada varian menguntungkan atau varian tidak menguntungkan. Selanjutnya, sistem akuntansi manajemen modern ini banyak digunakan oleh perusahaan yang memproduksi multi produk, memproduksi lebih dari satu jenis produk, di mana biaya overhead pabrik relatif sulit dibebankan kepada tiap-tiap produk. Manajemen harus mengelola aktivitas, bukan lagi biaya. Nah, kemudian manajemen ini harus bisa memilih sistem yang cocok ya. Jadi manajer ini harus mengetahui kondisi perusahaannya sehingga bisa memilih sistem yang cocok dengan kondisi bisnis. Berdasarkan asas manfaat atas biaya atau benefit cost ratio, di mana akan memperhitungkan eh, jumlah yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Bisnis tradisional maka akan lebih cocok jika menggunakan sistem akuntansi manajemen tradisional. Sedangkan bisnis yang kompleks, memproduksi multi produk dengan peralatan canggih dan modern, ini akan lebih cocok jika menggunakan sistem akuntansi manajemen modern. Baik, itu penjelasan dari saya tentang konsep biaya. Nah, selanjutnya eh, akan saya jelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan penjelasan tentang perilaku biaya aktivitas. Nah, ini untuk perilaku biaya aktivitas, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya ketika menggunakan perhitungan biaya menggunakan model ABC atau Activity Based Costing, ini harus banyak menganalisis aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi selama proses produksi seperti itu, atau selama proses kegiatan bisnisnya. Pola pikir biaya aktivitas yaitu yang pertama, perilaku biaya aktivitas ini perubahannya berdasarkan kegiatan. Jadi perubahan biaya ini berdasarkan kegiatan. Semakin banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selama proses produksi tadi, maka biayanya akan semakin tinggi. Jadi akan dinilai aktivitas apa saja yang dilakukan. Dalam bisnis, kegiatan dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk volume, waktu, dan satuan uang. Jadi kalau biasanya itu hanya memperhitungkan volume dan satuan uangnya atau nilainya, maka kalau berdasarkan aktivitas ini waktu juga diperhitungkan. Berapa lama pengerjaannya, kemudian aktivitas apa saja dan membutuhkan waktu sekian jam misalnya untuk aktivitas ini. Nah, ini sangat diperhitungkan. Aktivitas ialah pengorbanan waktu dan sumber daya untuk memperoleh manfaat yang lebih besar daripada pengorbanannya. Jadi pengorbanan waktu dan sumber daya, bukan hanya sumber daya ya, jadi ada pengorbanan waktu juga di situ. Pengorbanan waktu dan input untuk memperoleh output. Waktu dan input, masukannya apa saja, waktunya berapa, nah nanti akan diperoleh output. Aktivitas dan perilaku biaya, makin banyak aktivitas yang dilakukan, makin besar biaya yang dikeluarkan.
Aktivitas harus efektif dan efisien sehingga biaya juga bisa efisien. Penyediaan dan penggunaan input ditentukan oleh penggerak aktivitas. Nah, aktivitas merupakan tindakan untuk mencapai sasaran atau objek. Nah, ini jadi selalu berkaitan antara aktivitas dengan penggerak aktivitasnya atau penggerak biayanya. Misalnya untuk proses produksi, ya aktivitas proses produksi ini penggerak aktivitasnya unit produksi. Nah, ini sudah ditentukan oleh manajemen untuk setiap aktivitas yang terjadi, penggerak aktivitasnya itu apa? Itu sudah ditetapkan. Kemudian tarif yang berlaku di setiap penggerak aktivitas itu berapa? Ini juga sudah ditetapkan sebelumnya. Misal dalam aktivitas kerja buruh, penggerak aktivitasnya jam kerja buruh. Semakin tinggi jam kerja buruh yang digunakan, maka aktivitas kerja buruh akan atau akan mengkonsumsi biaya semakin tinggi. Nah, tarif per jam kerja buruhnya itu berapa? Itu juga sudah ditentukan oleh manajemen. Selanjutnya ada aktivitas kerja mesin, maka penggerak aktivitasnya jam mesin. Aktivitas pemasangan peralatan, penggerak aktivitas jam pemasangan. Pemesanan bahan, penggerak aktivitas jumlah pemesanan pembelian. Pemindahan bahan, penggerak aktivitas jumlah pemindahan, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari aktivitas dan penggerak aktivitasnya. Banyak sekali ya jenis aktivitas itu di proses produksi ataupun di kegiatan misalnya jasa ya di kegiatan pelayanannya itu setiap gerakan itu akan dinilai biayanya berapa. Cara pembebanan biaya ke objek biaya untuk sumber daya yang berupa aktivitas ini bisa langsung dibebankan ke objek biaya karena ini termasuk dalam penelusuran langsung itu tadi ya. Kalau yang biaya tidak langsung seperti overhead pabrik, pemasaran, nah ini menggunakan alokasi. Jadi untuk biaya tak langsungnya menggunakan alokasi pembebanan atau tarif pembebanan yang kemudian baru bisa dibebankan ke objek biaya gitu. Baik, itu saja tambahan tentang perilaku biaya aktivitas. Untuk kali ini materinya sudah, jadi ada dua hal tentang konsep biaya dan perilaku biaya aktivitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kali ini bisa saya akhiri dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.